Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak bisa menjadikan satu umat ini menjadi umat yang satu. Tapi Allah tidak demikian. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah membuat berbeda-beda ini untuk menguji kalian semua. Di sini saya lihat banyak tokoh, ada yang profesor, ada yang guru besar, ada pengusaha, ada macam-macam, bahkan ada yang pengangguran juga ada, Pak. Komplit tinggi. S1, S2, S3, S4 sampai S9 pun juga saya yakin ada. Itu untuk apa? Untuk menguji, Gusti Allah menguji siapa di antara kita nih yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk persaingan, bukan untuk saling menjatuhkan, tidak. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ini menguji kalian dengan apa yang diberikan Allah kepada kalian. Panjenengan sing mendapatkan harta itu juga diuji dengan hartanya. Apakah Anda bisa bersyukur atau tidak? Panjenengan yang diberi ilmu, diberi jabatan, diberi apa saja, itu semuanya merupakan sarana untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang mau bersyukur dan siapa di antara kita yang mau bersabar. Karena itu ayatnya fastabiqul khairat, agar kita tidak lalai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena seringkali kita ini kalau sudah nun sewu, kebiasaan orang di atas itu memandang rendah orang yang di bawah. Orang yang kaya memandang rendah kepada orang yang miskin. Orang yang bertitel ini memandang rendah kepada orang yang tidak bertitel. Orang yang S2 memandang rendah kepada S1. Podo-podo S2 nih ini masih saja ada memandang rendah. Oh, kalau saya ini S2 sudah 10 tahun, Pak. Kalau dia kan baru kemarin. Nah, ini akhirnya ngejar S3 dan sebagainya. Demikian juga orang punya jabatan dan sebagainya. Loh, padahal kita ini sudah diingatkan oleh Allah SWT dengan apa? Cara Allah mengingatkan dengan tidur, Pak. Kita diingatkan oleh Allah dengan tidur. Pada saat kita tidur, hilang semuanya itu, Pak. Ilmu kita hilang, tenaga kita hilang, kemampuan kita hilang, kehormatan kita hilang. Tidur itu orang posisi paling lemah sudah. Kalau ada musuh terus kemudian mendatangi kita pada saat tidur, ya kare nyoco sini katok we, Pak. Enggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang pinter sekalipun ketika tidur diajak ngomong betul sakit nyaut. Orang yang punya kemampuan hebat bisa nekuk besi, nek wis turu pinter kon ngangkat tangani lho mboten giat, Pak. Itu sebetulnya Allah mengingatkan kepada kita. Setiap hari kita diingat, namun kita tidak memandang itu sebagai sebuah peringatan. Sama seperti orang mati di sekitar kita itu banyak. Sampai Kanjeng Nabi itu nyebut kafa bil mauti wa'idhon. Wis cukup kematian itu menjadi pemberi nasihat. Enggak perlu dimauidhoi seperti ini, enggak perlu. Kalau kita mau merenung, di sekitar kita banyak orang mati, Pak. Tapi kita memandangnya itu sebagai sebuah kebiasaan, ya hal yang lumrah, ya mati ya wis mati. Tidak pernah terbesit dalam hati kita terus saya nanti untuk sanggup mati ki opo yo. Aku iki gak duwe sanggup opo-opo. Nah, disinilah, Pak, dengan memperingati Maulid Nabi ini sanggup kita tinggikan, penuhkan rasa cinta kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat nalikan Kanjeng Nabi khutbah, Pak. Nalikan khutbah niku terus di wonten sing ngadeg Kanjeng Nabi. Kula ping tanglet iya takon napa? Mata saah kapan kiamat niku? Lho. Gak bahaya to niku. Takon kiamat iki. Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan dari orang ini, tapi balik bertanya, "Ma a'adatta laha?" Apa yang akan kau persiapkan untuk menyambut kiamat ini?
Kok kowe wis takon kiamat iki kowe wis cukup ta sangumu? Apa sangumu mempersiapkan diri untuk kiamat? Mboten nonton Kanjeng Nabi kula mboten ada sangu napa-napa. Baik itu sholat, puasa, sedekah yang lain ndak. Illa anni uhibbuka. Kecuali kula niku demen banget kali panjenengan. Niki sing asale tiyang niki begitu mau mengajukan pertanyaan membuat sahabat-sahabat yang lain ini rodok setengah gregeten, Pak. Loh wong iki kok sembrono, Kanjeng Nabi dawuh kok dipotong. Kok ndak sopan wong ini? Ya maklum orang Badui, Pak. Orang Badui niku orang orang gunung, orang alas, orang butuh kletak sampai jauh pun bukan jauh dari peradaban. Nah, yang asalnya para sahabat ini kemudian ketika dia mau bertanya itu tidak nyaman hati, tapi begitu dia bertanya seperti itu kemudian dijawab kali Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau ketika kamu di dunia ini cinta kepada saya, besok di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan saya. Loh ini Pak, jawaban ini yang membuat sahabat-sahabat niku senang luar biasa. Karena apa? Orang yang pernah bertemu Rasul ini tidak akan kuat berpisah dengan Rasul walaupun hanya sehari, Pak. Bahkan sahabat yang tidak ketemu Kanjeng Nabi sedino mau niku ngregesi, Pak. Saking menahan rindu tuh yang dia Kanjeng Nabi. Bahkan sampai ketika ada berita wafatnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar enggak terima. Sopo sing ngomong Kanjeng Nabi seto? Oh tak bacok ini. Wah. Saking enggak kuatnya. Akhirnya terus diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, "May ya'budullah, may ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa may ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Siapa orang yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati, bahkan tidur saja tidak. Itu baru tersadar Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini itu saking kangennya. Akhirnya banyak sahabat-sahabat yang ingin meniru, saking kepingin kumpul sampai di akhirat, meniru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Mulai dari bicaranya, mulai dari perilakunya, jalan. Kanjeng Nabi ini nek melampah itu menunduk, tapi tidak terlalu menunduk nemen. Jadi rodok ndingkluk ngoten. Dan berjalannya itu agak cepat. Mboten kok leha-leha, mboten kaya wong ngriki lek ngriki ndelok nih melampah niku wis aduh ke atas begini. Apa meneh lek mlebu nang mall, mlebu ning kutha gedhe ngaduk ngeten. Lho sampai ono jamaah haji, Pak. Ini ya cerita, ndak tahu cerita bener apa ndak, dijenenge dongeng nggih. Tiang itu tiang gunung, Pak. Karena di gunung itu ndak ada listrik, dia niki usaha sterek aki, Pak. Hampir semuanya itu menggunakan aki penerangannya. Nyeterek aki karena satu-satunya akhirnya sukses, Pak. Berangkat haji. Jenenge wong gunung mlebu tenggene Mekah niku lampune wah gemerlap luar biasa. Gumun ya niku. Musliman Masya Allah bengi lho sampai koyo awan. Padang mboten kok ngenten niki, Pak. Ya Allah jenengan nek sing nate ngriko, Pak. Lampune niki kalah kali lampune kios, Pak. Tiang dodolan makanan ngoten niku lampune niku berjejer-jejer banyak sekali, Pak, sampai Padang. Lah nek kene acara mulutan kono lampune siji. Kono siji nggih pengiritan, Gus. Nang kene Pak loro ngono. Nah niku. Lho niki nek kok ting Mekah ngriko, Pak, niki sudah gemerlap seperti siang hari, Pak. Betul niki, Pak. Sing menate ning Mekah niku. Lho niku tiyang niku kaget gumun. Ya mergo wong desa bareng mlebu Masjidil Haram, subhanallah. Ero Ka'bah niku, Pak. Akhir lho Masya Allah mangkano Padang. Lho wong akine sakmene gedene ya. Lho ngawur ae kowe iku dudu aki dul.
Iku Ka'bah iku. Lho tak kira aki. Karena dia sehari-harinya berkutat dengan aki. Dikira aki wae. Nah, Kanjeng Nabi niku lek dahar nek melampah niku nunduk dan cepet, agak cepet. Terus nek dahar dengan 3 jari, Pak. 3 jari. Nah, karena di sana itu sing didahar niku jumlah roti, terus gandum, nganu. Lho lek awake dhewe kene gawe 3 jari apalagi mangan soto. Gak mari-mari, Pak. Oh, pakai sendok. Sendok itu tidak pernah Kanjeng Nabi pakai sendok. Bid'ah ini. Ya sik diisik to Kang, ojo ke susu. Nah, orang yang paham di permukaan dia langsung akan memprotes nanti. Jidur tak oleh di masjid misalnya. Loh kemarin agak viral itu, wong terbangan di masjid loh Pak. Oh ini mungkar ini, tak boleh. Ya Allah aku batin. Yang ini profilnya orang yang tidak mendalami agama. Bukankah pada saat Kanjeng Nabi rawuh dari Mekah ke Madinah ini disambut terbang Pak. Tola'al badru alaina niku mau disambut tola'al. Cintaku Muhammad tapi Muhammad balya virjon Pak. Tafakulan kali Kanjeng Nabi. Lo Kanjeng Nabi itu sambut. Ini alat yang diperbolehkan dalam syariat, bukan alatul malahi yang muharramah. Betul. Kejaba lanang masjid terus genjreng-genjreng pakai gitar, ada bandnya drondong-drondong di masjid. Lho rumiyin Sunan Kalijaga niku gamelan niku teng jero masjid, Pak. Tiyang sing arep mlebu teng masjid kepengin ndelok gamelan kali Sunan Kalijaga diken wesu dhisik, mulane sebelum masuk masjid niku ada tempat cuci kaki itu, Pak. Itu niru dulu. Karena orang dulu kan tidak pakai sandal, sekarang nekermen kabeh wis sandale apik-apik Bahkan ada yang salah persepsi ketika Jumatan khotib ngomong tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Mulai sandale terus dijol, Pak. Sandalku elek tak tinggal ya, golek sandal sing apik lho. Ini jenenge salah paham dan pahamnya salah. Demikian juga Islam kalau dipahami tidak dari talaki terhadap guru, sing betul-betul guru layak dijadikan penerus ajaran Rasulullah SAW, maka jadinya akan seperti itu, Pak. Om belajarin nang Google, gak tahu ngaji langsung karo kiai. Niku mboten lho, itu alat malah, sanes alat malah, mboten napa-napa ngoten niku. Itu bukan mungkar itu. Apalagi dibuat baca sholawat. Mana dalilnya? Ya sampean sih nggak ngerti dalil, ngaji yo dhisik ngoten mawon. Nah, kula cuma guyu tok ya Allah Gusti. Ya ngene iki lho. Profilnya kayak orang yang paling Islam dhewe. Koyok hebat-hebat dhewe. Loh, Islam tidak begitu. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah, tidak demikian. Wong coba terhadap orang Yahudi. Ada orang Yahudi itu buta, Pak. Di pasar Madinah setiap hari kali Kanjeng Nabi itu didulang, Pak. Orang ini tidak tahu kalau yang dulang itu Kanjeng Nabi. Dia mendengar berita bahwa ada orang namanya Muhammad membawa ajaran baru, berbeda dengan ajaran nenek moyang, tidak nyembah berhala. Akhir wong niki niku orang yang disuapi tadi, orang Yahudi yang buta tadi itu selalu menjelek-jelekan dan membuli Kanjeng Nabi. Temanku, sahabatku, kamu orang baik. Hati-hati ya kalau ketemu dengan orang namanya Muhammad. Kamu jangan sampai ikut ajarannya. Dia ngaku sebagai nabi, padahal sing didhawuhi niku yang diajak ngomong itu Kanjeng Nabi piyambak. Kanjeng Nabi tetap dulang dengan cara yang halus, dulang roti dicampur kari susu, Pak. Halus banget. Saking kepingine podo karo Nabi Sayyidina Abu Bakar tanya ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, niku tanya kepada Nyai Aisyah, tidak lain putrinya sendiri. Aisyah, apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi yang saya belum pernah melakukan? Sampun sedaya Abah jenengan pun sampun sudah menjalankan semua. Kecuali ada satu, apa niku? Kanjeng Nabi niku
tiap pagi niku ndulang seseorang di pasar. Nunjukkan ciri-ciri di sana. Itu yang belum. Akhirnya betul setelah 2 atau 3 hari Kanjeng Nabi wafat niku nggih. Nah, Sayyidina Abu Bakar madosi mencari orang tadi itu, Pak. Ketemu, Pak. Didulang. Oh, alhamdulillah. Oh, wong non muslim Yahudi gak alhamdulillah, Pak. Wah, sahabatku, dari mana begitu terdengar langkah kaki mendekat terus nyuapin. Dari mana saja kamu? Beberapa hari ini tidak ketemu. Aku rindu sama kamu. Oh, niki dulang. Sayyidina Abu Bakar menang mawon. Aku rindu pada kamu. Dalam hati Kanjeng Sayyidina Abu Bakar ini kagum betapa Kanjeng Nabi dulu sampai dirindukan oleh orang yang buta, yang belum pernah melihat sosok fisik Kanjeng Nabi. Didulang, Pak. Tengah-tengah dulang, tiang niki memberi peringatan sama seperti zamannya Kanjeng Nabi yang dulang dulu. Tenan yo sampean iki wong apik. Tak pesen tenang ojo percaya kalau jenenge Muhammad. Agak kaget Sayyidina Abu Bakar. Muhammad itu aku krungu jariku pembohong, iku tukang sihir wis, orang gila itu sudah. Pokoknya jangan kamu mau sudah. Kaget Pak niki, Pak. Akhirnya saking gregetene Kanjeng Nabi diloki ngoten, cara ndulangin ku beda, Pak. Moncan metu ora mbok etok sotok napa iki. Dijejel-jejelno ngono lho, Pak. Iki wis didulang sik ngilok-ngilok, dadi rodok dinemeno ngoten. Lah, orang yang buta ini kaget. Loh, Anda bukan orang yang biasa mendulang saya. Bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kalau yang biasa nyuapi saya itu orangnya lembut. Rotinya sampai halus, caranya nyuap lembut. Loh iki sampean kok kasar. Coba ini. Sampean kok kasar. Rotine yo kasar-kasar. Gak dilembutno dhisik. Langsung mendel, Pak. Tercekat mulut tenggorokane Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah. Sampean tahu ndak? Kenapa orang yang biasa nyuap itu tidak ada? Enggak, kenapa? Dia sudah meninggal. Loh terus emangnya siapa dia? Yaitu orang yang kamu ejek, yang kamu olo-olo itu namanya Muhammad. Langsung koyok kong setrum Pak tiang ini. Ya Allah, jadi yang nyuapi saya setiap hari itu Muhammad. Iya. Ngono mbok ilo-iloi terus aku iki sahabate. Mulakno beda carane ndulang. Gara-gara akhlak baik Rasul, Pak. Orang ini langsung menyatakan syahadat. Coba. Niki akhlak, Pak. Maka semuanya yang diberikan Allah kepada kita tidak ada artinya apa-apa kalau tidak menghasilkan akhlak yang sempurna. Orang dikasih ilmu kok gak duwe akhlak. Oh, ilmunya tidak berbuah. Orang pinter ngaji, ibadah dan sebagainya kok tidak semakin tawadhu. Sergap nang masjid kok semakin sombong, hatinya merasa dirinya lebih bersih dari yang lain. Oh, alamat sudah jauh dari Rasul. Kanjeng Nabi ini mengajar kita di menunduk, Pak. Karena itu kalau melihat untuk bisa mengetahui diri kita ini maka harus diperbandingkan, Pak. Karena apa? Karena dengan membandingkan sesuatu kita bisa tahu nilai dari sesuatu itu. Kalau tidak dibandingkan ya tidak ada yang tahu, Pak. Nah, seperti misalnya ya taruhlah gelang contoh gelang. Gelang emas yang asli dengan emas yang palsu ini beda apa tidak? Tentu beda. Orang yang tahu gelang emas asli dia tidak akan tertarik dengan gelang imitasi. Tapi yang belum pernah tahu diwai gelang imitasi dia sudah bangga setengah mati, Pak. Dianggap iki sing asli karena dia tidak diperbandingkan. Nah, demikian juga dengan kualitas kita. Kita ini kalau tidak diperbandingkan ya kita tidak akan tahu kualitas kita, Pak. Kita akan merasa paling hebat. Saestu, Pak. Kepala desa
dia punya kekuasaan di desanya. Ini kalau tidak dibandingkan dia merasa paling hebat. Lurah juga sama. Coba kalau sudah kumpul ambek camat-camat, entek Pak. Digawe kongkon-kongkonan Pak. Camat yang ngono rumangsa punya kekuasaan, punya wilayah, tapi les kumpul karo bupati-bupati, rapat kok kumpul karo bupati sak Jawa Timur. Oh dikongkon-kongkonan Pak. Pak Nyamat tukono rokok. Kowe budal kowe. Demikian juga kita S1, S2 dan sebagainya. Oh, kena atasane digawe kokon-kokonan, Pak. Orang yang banyak harta itu juga sama, karena apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tetap di atasnya ada yang lebih utama. Nah, cuma kita ini jangan salah di dalam membandingkan. Urusan dunia bandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kita, Pak. Alhamdulillah aku spiro-piro. Saya diberi rumah ya alhamdulillah pangeran, walaupun cuma tipe 36, tipe sempit, RSSSSSS banyak S-nya. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja sulit setengah mati. Itu RSSSS Pak, anake akeh, omahe cilik, kamare cuma loro, jedinge siji, antrine setengah mati. Lo itu harus bersyukur Pak, kalau dibandingkan dengan orang yang tidak punya rumah. Bisa bersyukur. Lek bandingane dhuwur ya wis selesai Pak, ndak mari-mari Pak. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga. Wis duwe HP biasa, delok koncone, lulu HP ini kok hebat-hebat saya. Ngomong nang si lanang, Pak, aku izin Pak, wis kadung ketemu karo ibu-ibu, HP iku lho Cina Pak. Yo ben ibu-ibu wis selfie ngene ketok Pak, mereke opo iki, apa jenenge Oppo. Ono meneh sing iPhone, waduh Pak, aku lho Pak Xiaomi Pak. Akhirnya njaluk yang lebih tinggi juga. Ya tidak selesai-selesai Pak. Jam tangan juga gitu, karena memang watak manusia itu ingin mendapatkan apresiasi Pak. Ini wajar. Wajar, masa tafakhur itu wajar. Nah cuma jangan salah membandingkan. Kalau urusan dunia bandingkan pada orang yang lebih rendah, urusan akhirat bandingkan yang lebih tinggi. Oh, kalau seperti itu, maka kita terus akan menjadi orang tawadhu. Sampean wis hebat kok koyo nopo, Pak. Coba dibandingkan dengan waliullah. Mbah Habib Soleh dibandingno karo Kiai Hamid. Ndak ono apa-apane, Pak. Padha jenenge tok Pak Hamid, Pak. Tapi kualitasnya jauh beda. Undek kene wis rumangsa hebat. Nah ini Pak. Karena itu harus kita bandingkan. Demikian juga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu kalau kita tidak bandingkan dengan kehidupan akhirat, maka hidup di dunia ini kita anggap sebagai hidup yang sejati. Akhirnya orang itu motivasinya, orientasinya hanya urusan dunia saja. Padahal sejatinya kehidupan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat, law kanu ya'lamun, andai manusia itu tahu. Tapi mereka gak ngerti Pak. Akhirnya yang menjadi prioritas utama urusan dunia. Ini bisa kita lihat sehari-hari Pak. Betapa kita lebih takut telat melbu kantor, telat melbu sekolah, telat melbu kuliah, sak piturute melbu nang perusahaan dibanding dengan telat Jumatan, dibanding dengan telat subuhan. Kalau dipanggil atasan siap langsung netok. Bareng dipanggil Gusti Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sik santai. Yo sik adzan marin apa meneh pas Jumat Pak. Eruh krungu khotibe assalamualaikum. Oh lek khotibe iku suwi wis. Iku bat sak lencer cukup sik aku. Tinggal rokokan. Pak iku lho Pak wis adzan ya, si adzan niku marine. Sik ngenteni kandang, tapi kalau dipanggil atasan Mas, ini sering kali kita seperti itu. Nah, karena itu mari kita rubah pada momentum Maulid Nabi ini. Yang pertama itu perbanyak membaca sholawat Pak. Sudah. Urusan dunia panjenengan
dengan memperbanyak sholawat akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Karena rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang ngatur Allah. Semua sudah ada garisnya, Pak. Tangan saya sekarang ini gini-gini, Pak. Ini juga ono garisnya wisan Pak ting Lauhul Mahfuz gitu, Pak. Virjon kok diundang malam nopo nih? Malam Ahad. Tangan ngene-ngene omongnya sediluk, omongnya jarine arep sediluk tapi ternyata wis suwi. Ngenten niki nggih pun nonton garise, Pak. Niki wis wayahe niku enggak. Loh, karena itu yang baik kembalikan kepada Allah. Niki sikap mental. Sebetulnya semuanya itu kullun min indillah. Semuanya itu datangnya dari Allah, Pak. Sampeyan koyo opo ae, kita ini kayak wayang, Pak, diperjalankan oleh Allah. Mudabbirul amr niku Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Nah, tetapi sikap mental kita, Pak. Nah, sikap mental kita, ma asobaka min hasanatin faminallah. Sing apik balekno nang pangeran. Sampean kok hebat ngaminan. Aduh, kula mboten saged napa-napa niki nggih pun kersane pangeran. Tapi sing elek, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik, kembalikan kepada dirimu. Karena awalnya niku tiang-tiang kafir Quraisy, Pak, niku nganggep adanya paceklik itu gara-gara Muhammad. Gara-gara Kanjeng Nabi itu dijadikan kambing hitam. Itu gara-gara awakmu ya ini. Nah, akhirnya kemudian turun ayat kullun min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakadun yafqahuna haditsa. Katakan Muhammad, semuanya itu datangnya dari Allah. Sing apik atau sing elek niku kabeh saking pangeran. Cuma sikap mental kita, terusan ayat nih, wow. Ma asobaka min hasanin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'in fa min nafsik. Jadi yang jelek kembalikan pada kita. Tidak boleh kita, awakmu kok terus turu gak sembayang kok. Ngene iki wis ditakdir pangeran, Mas. Sampeyan ojo maksa aku. Lho. Ini jenenge salah, Pak. Kowe kok mabuk? Lah aku mabuk iki dikersakno pangeran kok. Takdir pangeran, ayatnya jelas. Kullum min indillah. Wah. Ngene iki nek belajari saka internet niku, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita harus kembali yang baik. Nah, jangan diklaim diri kita. Sampeyan tanpa ada pertolongan Allah, kita tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kanjeng Nabi niku nalikane perang Khandaq niku. Ini Kanjeng Nabi sambil ro'an niku nyeiraken, wallahi laulallah wallahi laulallahu mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma shallaina. Nah, demi Allah, kalau tanpa pertolongan Allah kami ini tidak akan dapat hidayah. Kami ini tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Lah niki lho. Selalu mendominasikan peranan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah niki apa namanya yang harus kita lakukan dalam momentum ini. Pertama, memperbanyak baca sholawat agar kita semakin tumbuh cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Karena cinta itu akan bisa tumbuh dengan memperbanyak menyebut dalam lisan, Pak. Jenengan disebut terus menyebut sesuatu, lama-lama akan seneng ngamen, Pak. Saestu nyebut terus suwi-suwi seneng. Tapi kalau tidak pernah disebut ya wis selesai, Pak. Nah, yang kedua, kita meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi, mencegah kemungkaran. Nah, setidaknya jangan kita melakukan kemungkaran sendiri, karena kita ini sebagai penegak hukum sebetulnya. Nah, setidaknya jangan kemudian kita justru melakukan kemungkaran semampu mungkin. Tetapi jika kita ternyata kepleset melakukan sesuatu yang jelek, segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Karena itu memang cara Allah untuk menyelamatkan kita. Nek uang niku diwai napa jenenge seluruh persoalannya atau keinginannya dikabulkan semua, Pak. Ini bisa-bisa orang ini merasa jadi pangeran, Pak. Lali karo Gusti Allah seperti Fir'aun. Aja keliru Fir'aun tapi nggih.
Fir'aun itu semua keinginannya dituruti karo pangeran, Pak, sampai dirinya merasa sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Jadi kita ini kadang dituruti, kadang enggak, kadang dituruti, kadang enggak. Itu untuk mengingatkan diri kita. Saat Allah memberikan kita kebaikan, saat itu Allah menunjukkan apa namanya, lomane. Tapi saat Allah kemudian tidak menuruti apa yang kita inginkan, itu saat itu Allah menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa yang ngatur itu Allah bukan kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan apa namanya, memperbanyak sholawat, akan tumbuh cinta kita semakin besar kepada Rasul. Ketika tumbuh cinta kita kepada Rasul, maka kita akan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah ini penting, sunnah-sunnahnya, meniru semampu mungkin apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bersikap napa namanya, tasamuh, bersikap napa nggih, napa namanya, tidak kemudian saklek, kowe kudu ngene, lek gak ngene kan, ndak begitu. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lana amaluna walakum a'malukum, itu sudah ada semua dalilnya, Pak. Hanya mereka yang memaksakan diri, yang ndak ngerti dalil ini kemudian merasa dirinya paling hebat. Nah ini sing kirang-kirang. Karena itu mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dengan perbedaan yang ada ini, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah SWT, kehidupan kita diberikan berkah, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang solih-solihah. Semua yang diberikan Allah kepada kita, baik itu harta, keluarga, ilmu, ekonomi, semuanya mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Hadanallahu ayyakum ila suli salam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.